Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertemu Nalan Yanran lagi. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitar area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan Psychic White Fox. Bukannya kita belum melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya membungkus sosok indahnya sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang besar sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak diikat oleh kain berwarna hijau, menjulur ke bokongnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jia Ma saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kerajaan. Kecantikan yang ekstrim dikatakan dapat menyebabkan kehancuran kerajaan karena mereka cenderung dapat mengganggu penguasa dari melakukan hal yang benar atau dari bekerja. Ada rubah putih kecil yang cantik di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Sekilas, seseorang akan merasa terlalu menyukainya untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan bagi wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini sedang berkeliaran. Tampaknya niat membunuh, yang merembes dari tubuh pohon orang di seberang, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Celoteh lembut keluar dari mulutnya. Nalan Yanran sepertinya merasakan ketakutan pada rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya dengan dingin menatap ketiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. 2 kata sedingin es juga keluar dengan lembut dari mulutnya. Bermimpilah. Hehe, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Serahkan rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh keindahan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya berisi tatapan cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar kekuatan bintang Do Huang. Jika itu adalah 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun,
Jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Apalagi, ketiga orang ini milik faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir menderita kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang tadi duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Ground Spirit Gate memang tempat sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari Gerbang Roh Tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan cicik White Fox untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki Heaven Eye Mountain Range, mereka tidak akan menjadi musuh dengan Do Huang Bintang 5 tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Ketiganya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terlibat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Douki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergejolak dengan cepat. Fragmen batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa kandang itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, langsung melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huas. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam menusuk dengan cara seperti kilat. Ci! Ci! 4 sosok bertukar pukulan di dalam sangkar dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak selokan dalam di tanah. Ketiga pria berpakaian kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka mengandalkan kedekatan tanah jangka panjang mereka Douki untuk perlahan-lahan menghabiskan Doukinya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang diadopsi ketiganya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah dengan tegas membatasi dia sejak awal. Ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini diperpanjang, kekurangan Douki akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Dentang! 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 Pedang panjang itu menusuk 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Bang! 3 tombak lumpur hancur saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat.
Metode Ki Afinitas Dasar biasanya berspesialisasi dalam menjadi pertahanan yang tahan lama. Kamu layak menjadi Do Huang bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Do Ki di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan cicik White Fox kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam keluar dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda dari dulu. Pengalamannya di Central Plains selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh yang keras kepala. Anda sedang mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Do Ki berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dengan cahaya yang melingkari. Semangat tanah, keterampilan meleleh bumi. Ketiga orang itu berteriak dengan tajam. Do Ki yang berwarna kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Do Ki yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Do Ki yang berwarna kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan lurus ke arah Nalan Yanran. Sebuah selokan yang dalam muncul di tanah kosong tempat ia melewatinya, tampak seperti banteng yang sedang membajak ladang. Keterampilan melting bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan Do Ki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Bang! Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang menyusun dinding memotong naga bumi hingga berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak melanjutkan keadaan ini sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran diturunkan ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Itu segera meraung pada yang pertama saat mulutnya yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan Do Ki-nya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Bang! Angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal di jarak dekat tepat ketika naga bumi hendak menerkam ke Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi. Itu berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin kepalan telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Ground Spirit Gate. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kau tidak takut membuang muka gerbang roh tanah dengan meminta begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya terhenti pada saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu,
yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.